Baik jamaah sekalian, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan bi qaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar. Dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena pada hakikatnya juga tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Saudara seiman, menurut Imam Syafi'i, pahala seseorang itu besar dan tidaknya sangat bergantung dengan situasi ujian yang dilalui. Jadi contohnya beberapa waktu yang lalu kita sholat subuh, kemudian nyambung dengan kajian dalam kondisi tidak hujan. Tapi hari ini tadi sebelum subuh ya, dalam keadaan hujan kita tetap menerjang dan tetap kita menunaikan sholat berjamaah dan sekaligus thalabul ilm. Maka insya Allah pahalanya lebih banyak dibanding dalam kondisi tidak seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Tetapi yang terpenting teruslah kita meluruskan niat. Kenapa? Karena Rasul menyatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat tergantung pada niatnya. Makanya seorang alim yang bernama Abdullah bin Mutraf atau Mutraf bin Abdullah, beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat indah sekali. Amal itu sangat tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya faman kana hijratuhu ilallah wa rasul fa hijratuhu ilallah wa rasul. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya bernilai di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Tapi yang hijrahnya karena wanita atau karena dunia, mungkin dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan itu, tetapi tidak dalam pandangan Allah dan Rasulnya mendapatkan apa-apa, kecuali dunia dan wanita yang dia inginkan. Apa kata seorang ulama ini atau seorang alim ini, Abdullah bin Mutraf bin Abdullah ini, solahul qalbi bisolahil amal wa solahil amal bisolahin niyat. Baiknya hati seseorang itu akan memacu dirinya melahirkan keinginan-keinginan melakukan banyak kebaikan. Atau mana yang lain, orang itu kalau hatinya baik, dia pingin banyak-banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, semakin baik hati orang, semakin banyak keinginan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dan dia ingin lakukan dengan sebaik mungkin dan dia akan sempurnakan. Biasanya dia zikir hanya 1000 kali misalkan, tapi setelah dia hatinya membaik lebih dari itu. Biasanya baca Al-Quran 1, 2, 3 lembar, karena hatinya semakin membaik maka lebih dari itu. Biasanya infak sedekahnya 5.000, gedenya 10.000, lebih dari itu, dan seterusnya.